Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama kami di channel Mitos Kendari. Di sini ya, alhamdulillah kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan kabar dari teman-teman yang masih setia bersama kami mudah-mudahan juga baik dan diberi kesehatan dan diberi umur panjang juga ya tentunya. Amin. Di sini kami dengan topik yang sama yaitu tentang Eril ya. Itu alhamdulillah saat video kemarin itu yang kami sudah upload itu yang 5 hari yang lalu itu, alhamdulillah di sana Eril juga sudah menepati janji kepada kami, yaitu katanya kan itu masih tanda tanya sebetulnya yang pertama itu Mas. Isyaratnya katanya tunggu kabar 5 hari. Nah, kami pun masih penasaran apa 5 hari itu apa artinya. Ternyata dia itu jasadnya alhamdulillah ditemukan oleh tim kepolisian dari Swiss sana ya. Alhamdulillah walaupun dengan keadaan meninggal dunia ya, alhamdulillah juga bisa diketemukan ya. Mungkin ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman, katanya mau tahu tentang kronologi meninggalnya Eril bagaimana, entah itu ada apa. Sebentar kami akan mencoba untuk memanggil ulang Corin Eril dan ingin tahu cerita dibalik itu semua, itu terjadinya itu kenapa, dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa ya gitu ya. Oke, mungkin tonton terus ya, jangan di skip, tonton sampai habis biar tidak ada salah paham. Dan di sini saya tegaskan ulang, kami tidak ada menyinggung dari pihak manapun dan kami tidak menjatuhkan pihak keluarga juga. Di sini kami hanya ingin mencari tahu tentang kronologi meninggalnya Eril ya, tentunya ya. Ya, saya juga mengucapkan duka cita terhadap keluarga dari Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang berduka. Semoga diberi ketabahan dan semoga ikhlas ya dan sabar. Oke, kita akan mencoba memanggil Corin Eril ya. Mungkin dari Mas Yati dan Mas Pujar bisa langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar ya, kenapa memanggil terus menangkap kita. Ya, terima kasih Eril di sini sudah mau datang di sini, dan kami juga apa ya, maksudnya juga bersedih atas kabar sekarang yang Eril sudah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia ya. Ini Eril, saya di sini ingin mencari tahu, tapi saya mau tanya, Eril bisa nggak cerita tentang kejadian kemarin? Sedih ya. Ya. Di sini kami kan ada teman-teman juga ingin tahu bagaimana kejadian, kenapa sampai bisa Eril sampai ada kejadian seperti itu, dan mungkin nantinya juga bisa untuk jadi pelajaran bagi teman-teman yang berkunjung di sana buat pembelajaran biar tidak terjadi seperti Eril lagi di sini. Ya, Eril bersedih ya. Terima kasih yang kemarin Eril sudah
menepati janji bersama kami. Di sini kami juga sudah paham apa itu isyarat dari kata-kata dari Eril katanya yang tunggu 5 hari. Ya kami pertama mengharapkan Eril itu dalam keadaan 5 hari itu dalam keadaan selamat. Tapi ya meskipun Eril juga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kami pun juga mungkin sudah agak ada rasa lega sedikit karena memang itu yang diharapkan dari pihak keluarga, ditemukan dalam keadaan apapun. Saya mau tanya Eril, bagaimana, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Dan saya kira itu Eril juga pandai berenang, ada juga sudah sertifikat berenang, tapi kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa? Kaki kram. Itu saat di mana pas kaki kram itu? Dia saat berenang itu ya. Itu kan Eril kan terbawa arus ke bawah. Nah, itu kan maksudnya kan bisa menyelamatkan diri. Cuma Kaki kram. Jadi ceritanya begini, Eril itu pas saat berenang kakinya kram, terus juga kemasukan air. Semakin saya lawan semakin berat. Semakin lama semakin berat karena sudah capek mungkin ya. Jadi mungkin ini teman-teman saya ceritakan ulang, mungkin yang belum paham. Ini Eril itu dia itu saat berenang itu kakinya kram katanya, dan saat kakinya kram tersebut otomatis mungkin ya dia kan bertahan begini, mungkin capek, akhirnya air juga masuk di hidung sama di mulut. Di sana kan sudah bisa bernafas ya, sudah susah. Bisa sedikit gitu. Terus nggak ada langkah-langkah apa yang bisa nanti yang dilakukan Eril supaya bisa menyelamatkan diri? Akan gugup saya sudah tidak bisa. Terus tidak bisa. Semakin saya lawan semakin berat badan. Semakin dilawan semakin berat karena memang sudah kemasukan air itu teman-teman ya di sana itu. Sudah bisa itu ya Mas, karena sudah mungkin keadaan juga air mungkin terlalu arus kencang. Yes. Deras juga itu arus, mungkin tidak bisa dilawan. Di situ juga kan banyak orang ya di situ. Cuma mungkin ada enggak yang maksudnya yang tahu kalau Eril itu terbawa arus sampai jauh begitu? Mungkin tidak ada yang sempat ingin menolong gitu ya, tidak ada yang lihat. Mungkin pas Eril di titik terakhir, di titik terakhir untuk mau iya itu mau minggir mungkin, tapi saat mau minggir mungkin sudah kakinya tiba-tiba kram. Itu kan itu sudah dijelaskan sama di berita itu kalau Eril itu sudah pandai berenang, ada sertifikatnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan dari teman-teman itu, Eril kan katanya bisa berenang, tapi kenapa bisa tenggelam? Nah itu ternyata kaki kram dan tidak ada usaha lain karena memang itu di sana itu arus sungainya sangat keras sekali, makanya untuk penyelamatan diri itu hanya 20% ya untuk bisa selamat dalam keadaan kaki kram dan sudah kemasukan air. Kita itu sudah ibaratkan itu tidak bisa apa-apa, kecuali kalau di sana itu mungkin arusnya tidak terlalu besar, itu mungkin kita masih bisa selamatkan diri dengan cara pakai tangan, itu bisa. Tapi kalau pas arus besar itu yang harus dipakai itu kaki dengan tangan, kekuatan tangan itu dengan kaki itu harus sama-sama harus seimbang agar bisa nanti menepi mungkin. Tapi Eril sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa Eril mintanya itu diketemukan lama sekali sampai katanya 5 hari? Kenapa? Eril sudah masih tidak kuat sama ibu, sama bapak, takut sedih. Ibu dan bapak takut sedih gitu ya. Ya namanya juga sebagai seorang anak ya mungkin ya kalau melihat orang tuanya sedih itu kan ya udah kuat juga begitu mungkin maksudnya Eril itu ya, makanya dia
sudah memberi isyarat katanya 5 hari. Mungkin yang belum nonton video kami saat itu mungkin bisa nonton. Itu saat kita mengupload mengambil klorin itu mungkin pas tanggal 5 itu pas 5 harinya, yaitu Eril juga diketemukan dengan keadaan meninggal dunia di sana. Ya di sini kan sudah nggak perlu ditangisi, sudah tidak perlu disesali. Sekarang Eril sudah tenang, sudah diketemukan oleh pihak keluarga, dan juga warga Indonesia sudah tidak bingung lagi tentang keberadaan Eril di mana. Sekarang sudah ditemukan. Semoga nanti Eril di sana tenang-tenang saja. Semoga tidak ada lagi yang hal seperti ini yang terjadi ya kepada jadikan pengalaman untuk semua orang yang di sekitarnya, dimanapun berada. Kalau jadi dia harus hati-hati. Namanya di tempat wisata memang harus sangat berhati-hati. Ini Eril, saya mau tanya juga, kan banyak juga itu teman-teman katanya yang diganggu sama, katanya di sana itu diganggu sama makhluk goib katanya. Iya. Itu Eril, saya itu mau tanya, di sana pernah mengalami kejadian mistis tidak di sungai tersebut? Tidak ya? Oh. Berarti tidak ada gangguan apapun. Memang Jin, kejadian penjagaan, tidak ada juga yang ganggu. Berarti memang kejadian alami yang dialami oleh Eril itu kecelakaan saat berenang gitu. Ya. Jadi itu ya. Eril ditemukan di mana tadi Mas? Di pas bendungan itu. Iya, di bendungan air itu kan ada pasti. Oh, berarti itu kan katanya di pas cekungan katanya begitu. Nah, mungkin itu kan pembersih kan ya. sabar ya Eril, sabar. Eril sekarang sudah tenang, tidak usah ditangisi. Bapak juga sudah tenang, bisa lihat Eril sekarang ya. Itu kan mungkin penerangan tadi betul juga adanya ya. Mungkin yang dilihat live streaming kita pas saat Pak Adi terawal itu, dia kan bilangnya dia itu berada di cekungan begini. Nah, ternyata betul adanya itu Eril di sana. Ya, makanya itu susah ditemukan karena memang tenggelam dia itu saat itu. Biasanya baru kan banyak sampah yang menutupi juga. Tertutup itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah ditemukan Erilnya. Dan mungkin untuk kejadian di sana yang hal-hal goib itu mungkin tidak ada ya Mas. Tidak ada kepada Eril ya, karena memang dia itu di sana itu hal goib mungkin ada, tapi untuk mengenai tentang kasusnya Eril ini murni kecelakaan murni. ya murni kecelakaan Kecelakaan karena berenang. Yang dijelaskan oleh Eril tersebut yaitu kakinya kram, dia mau berusaha melawan tapi tambah berat, akhirnya sampai minum air itu sampai kemasukan air semua, jadi tambah berat. Mungkin lantaran capeknya kan saat kita ke bawah arus itu kan kita harus begini Mas. Termasuk air, tenaga terkuras airnya itu. Eril sudah rasa ya. Dari sana apa ya? Arusnya sangat kencang. Keadaan air kencang sekali, Deras sekali ya. Deras sekali airnya. jadi melawan percuma. Melawan percuma, sudah nggak bisa ya. Meskipun kita mau minta tolong, bagaimana, kita sudah panik, keadaan panik sudah terjadi. Waktu itu Eril tidak sempat teriak minta tolong begitu ya? Sebetulnya ada niatan tapi susah. Oh, sempat berteriak tapi susah ya. Karena memang juga itu kan kayaknya luas sekali tuh sungai itu masalah. Gitu. Ya mungkin ya ini juga pembelajaran buat kami nantinya, supaya nanti kita berhati-hati dalam saat ada sungai yang seperti itu ya, harusnya deras sekali. Yaitu Eril mungkin ya, terima kasih atas kedatangan Eril menjelaskan tentang kronologi tersebut, karena memang banyak sekali orang yang bertanya kenapa, ada apa, kronologinya bagaimana. Bahkan sampai banyak orang salah paham, katanya ada yang dibilang digondol jin atau apa, penunggunya mungkin jahat atau bagaimana, itu orang yang salah paham semua. Iya, itu saya mau tanya juga Eril, kan itu ada orang yang katanya bilang Eril itu diselamatkan oleh ibu-ibu, benar atau tidak? Enggak. Ya oke teman-teman, mungkin ini
jawaban dari Eril ya. Di sini sudah terjawab sudah semuanya di sini. Mungkin yang belum paham silakan pahami betul tentang kejadian tersebut, apa kronologinya ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kami semua dan para penonton semua yang masih setia bersama kami. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak ada terjadi lagi kejadian seperti itu yang tidak diinginkan ya. Dan juga mungkin suatu pembelajaran jika kita mau berenang atau apa, setidaknya kita harus ada orang yang mendampingi juga, karena memang medan yang sangat harus yang sangat deras. Semua orang juga begitu, pasti merasakan begitu kalau sudah kita dalam keadaan seperti Eril juga jelasnya begitu juga, karena memang juga harus sangat deras sekali. Kalau sudah begitu kan tinggal panik lah, sudah tidak bisa pikir apa-apa lagi, yang jelas sudah blank. Sudah blank. Apalagi kita kemasukan air, pastinya itu langsung pusing kan. Itu saat keadaan Eril sudah kemasukan air, terus sudah tidak bisa apa-apa, itu Eril itu yang ada di pikiran Eril itu apa? Pasrah. Eril hanya ingat siapa itu pasti? Ayah sama ibu. Hanya ingat itu ya. Saat kejadian itu sudah tidak bisa ingat apa-apa, sudah pasrah dan hanya ingat orang tua saja yang diingat oleh Eril tersebut. Dia sudah pasrah dan mungkin ya tidak ingin terjadi pada Eril, tapi ya sudah Allah yang berkehendak ya, kita mungkin ya hanya bisa pasrah di sini ya. Kita apa yang disampaikan sama kedua orang tua kita? Ya, mungkin Eril bisa sampaikan kepada kedua orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua Kalau Eril ada salah sama gue, kalau ada salah. Eril berkata minta maaf kepada kedua orang tua kalau ada salah, mau dimaafkan. Itu penyampaian dari Eril ya. Ya terima kasih ya, di sini Eril sudah datang. Mungkin di sini saya hanya bisa mendoakan semoga Eril ditempatkan di bapaknya sama ibu jangan sedih terus. iya bu, katanya buat bapak sama ibu jangan sampai sedih terus di sana katanya. Ya mungkin ini hadiah dari kami ya Eril, buat Eril, semoga tenang di sana ya. Mungkin kita bisa bacakan Al-Fatihah dulu untuk Eril ya. Terus berdoa mulai. Terima kasih Eril sini ya sudah mau datang ke sini. Eril di sana tenang ya, jangan sedih ya. Eril sekarang sudah tenang di sana, bapak juga sudah tenang, ibu juga sudah tenang di sini. Sudah ada kabar dari Eril, sudah tepatkan janji kami. Saya juga terima kasih banyak kepada Eril karena sudah tepati janji kami ya di sini ya. Ya sudah ya, saya Eril pulang ya. Ya itu mungkin dari kami ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada masukan dari teman-teman silakan komentar di bawah. Mungkin nanti kami akan terima komentar tersebut. Kita mencoba untuk siapa tahu ada yang ada masukan apa, insya Allah kita akan turuti kemauan dari teman-teman ya. Terima kasih ya yang sudah menonton di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.